Halo, saya Imam dari Bandung Siberian Husky. Halo, saya Fawas dari Bandung Siberian Husky. Untuk betina ya, kawin itu cuman setahun 2 kali ya. Setahun 2 kali. Oh, setahun 2 kali karena mensnya 2 kali. 2 kali. Jadi mereka dikawinin itu ketika mens hari akhir. Takut anjingnya kecekek. Iya, animal abuse gitu. Animal abuse. Padahal enggak, Cokcen itu kan di desain itu ketika anjingnya menjauh dari kita dia akan kenceng Iya. di leher. Tapi ketika dia ngedekat ke kita dia akan rilis tuh si Maksudnya longgak gitu. Jadi memang titik koreksi anjing itu ada di sini. Kemudian gimana caranya biar ini nggak sakit lah ya? Ya kalau sakit ya nasib lah ya. Tapi gimana cara biar nggak sakit? Nah ini berarti kan untuk menghindari dia dokter hewan yang mahal itu. Iya. Apa aja nih treatmentnya nih si husky ini biar nggak gampang sakit nih? Di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang seputar dunia Siberian Husky. Bagaimana cara ngurusnya di iklim tropis seperti di Indonesia. Dan juga sampai keseruan-keseruan di komunitas yang ada. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Bandung Siberian Husky. Apa kabar semuanya? Baik. Boleh langsung perkenalan aja dulu. Halo, saya Imam dari Bandung Siberian Husky. Halo, saya Fawas dari Bandung Siberian Husky. Oke, baru dibentuk tahun berapa nih Siberian Husky ini? Komunitas kali berarti, Bandung Komunitas. Siberian Husky. Itu 2020. 2020. Latar belakangnya apa kira-kira? Ngebentuk atau ngebuat satu komunitas yang namanya Bandung Siberian Husky ini? Sebenarnya gini, saya baru main anjing ya. 2018 gitu. Ketika waktu itu tuh komunitas-komunitas hewan tuh sering kumpulnya di pet park. Pet Park Cilaki. itu ya, Jalan Cilaki. Jalan ya, Cilaki, Jalan Cilaki. Nah, kebetulan beberapa kali ngumpul tuh udah mulai jarang kan yang pelihara husky. Udah mulai jarang yang pelihara husky sampai di awal 2020 itu tiba-tiba ada 5 ekor lah, ada 5 orang yang bawa husky gitu. Akhirnya dari situ kita tukeran nomor. Belum ini nih, belum saya kasih nama Bandung Siberian Husky belum. Baru Masih sekedar kumpulan Kumpul. lah. Kumpul ya, jalan kumpul bareng doang. gitu sampai akhirnya ya jadi Bandung Siberian Husky. Kalau motivasinya adalah karena sebenarnya banyak orang yang kapok pelihara husky gitu. Jadi semoga adanya Bandung Siberian Husky bisa ngedukasi buat orang-orang yang jatuh cinta sama husky akhirnya pelihara. Bukan cuman lucu-lucunya aja gitu. Jadi gimana caranya mereka pelihara lebih panjang usianya lah gitu. Oke, berarti selama ini rata-rata usia si Siberian Husky ini berapa kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia tuh berapa, Mas? Ada yang sampai 15 tahun. Ada 15 sampai tahun. 12 sampai lah. 12 15 sudah bagus buat iklim tropis. Oke, soalnya tadi kan ada pernyataan supaya usianya lebih panjang gitu ya. Sharing-sharing ilmu lah Pak ya, Oh, kumpulan. sharing ilmu, Iya. berarti dari satu anggota dengan anggota yang lain Iya. punya pengalaman, Betul. terus saling bertukar. Sebetulnya usia tuh balik lagi banyak yang kapok pelihara husky tuh karena ngelihatnya keren kayak serigala, Iya, iya, matanya bagus. Jadi beli ketika lucu, ketika mereka gagal mendidik anjingnya, akhirnya dilepas jual lagi, Oke. dibuang ke shelter. Jadi maksudnya lebih panjang usianya tuh usia pemeliharaan. Usia Usia pemeliharaan pemeliharaan. gitu ya. Jadi biar nggak sekedar FOMO nih Iya, pada FOMO. piara husky, gue juga pengen gitu ya. Ini berarti salah satu. Ini berapa usianya nih kalau yang kecil ini? Ini 2 bulan. 2 bulan. Ini tadi nggak kenalin sekali. Kenalin. Namanya siapa? Ini Nggak bisa namanya- ngomong gitu ya. Bapaknya ngomong bapaknya. Nah, ngomong Evelyn bapak. ini Bang. Ini namanya lebih keren dari saya. Ah, sih, bener. Evelyn Silver White. Oh, dia betina. Betina. Oh, Evelyn. Dipanggilnya Elin. Elin. Ya. Berarti ini baru usia 2 bulan. 2 bulan. Oke. Milik siapa ini? Milik Prinsip. Kang Imam. milik kami Imam ya. Iya. Nah, kalau tadi kan berarti kan berawal dari kumpul-kumpul di pet park. Betul. Ada yang bawa manggilnya apa biasanya? Siberian Husky atau Husky? Husky. Husky doang ya. Berarti ada yang beberapa buah husky, terus dibentuklah komunitas ini. Sampai sekarang dari tahun 2020 udah berapa orang anggotanya? Sekarang berapa? 140-an. Udah ratusan. Itu Bandung aja berarti. Bandung ya? aja. Bandung. Oh iya, namanya juga Bandung Siberian Iya, Husky. Bandung ya. Siberian Husky. Berapa tadi? 100. 140-an. Dari berbagai kalangan atau gimana? Iya, berbagai kalangan. Mayoritas selebriti kah atau enggak mulai? Oh, enggak sih. Orang-orang biasa. Orang-orang biasa. Tapi kan Siberian Husky ini image-nya itu adalah anjing yang
eksklusif atau bisa dibilang agak mewah gitu ya. Iya. Itu benar nggak sih? Mas. Sebenarnya kalau dibilang eksklusif enggak juga ya Pak ya, karena memang di Indonesia tuh husky udah terlalu banyak sekarang, untuk gitu? sekarang banyak banget gitu. Cuman memang husky tuh ya karena dia dari penampilan gagah, cakep, bulu mewah gitu, jadi kayak kelihatannya jadi anjing mahal aja. Tapi untuk pada rata-rata harganya mah enggak yang sedemikian gitu. Berarti masih bisa dibilang normal lah ya. Normal gitu. Aman lah di Indonesia. Aman, iya. Berapa range-nya? Range dari 4 sampai 8 juta. 4 sampai 8. Iya. Bener nggak sih kalau anjing itu makin dia tua itu harganya makin murah atau Bener sih. atau Betul salah? sih. Ya banyak kayak gitu sih. Kebanyakan umumnya. gitu. Termasuk si husky ini. Betul. Iya, termasuk husky. Semua Kira-kira- anjing sih, Pak. Kira-kira kenapa tuh penyebabnya tuh? Jadi kalau kenapa orang rata-rata pelihara anjing itu milih dari kecil gitu? Karena buat orang-orang yang ngerti hewan itu ada bondingnya ya, gitu. Ada bondingnya, terus punya karakter gitu. Biasanya kalau kita ambil dewasa itu karakternya sudah dibentuk di pemilik sebelumnya. Oh, udah jadi. Betul, udah jadi, udah kebentuk gitu. Jadi buat kita rubah tuh habitnya agak susah. Misalkan kita adopt usia 3 tahun gitu. 3 tahun dengan habit yang seperti di owner sebelumnya, tiba-tiba mau kita rubah habitnya. Ya kita kurang lebih butuh waktu 3 tahun lagi gitu. Apalagi kalau ngajarinnya kan anjing tuh repetisi ya, gitu. benar. Ketika ngajarinnya belang bentong lah, nguncip orang Sunda mah, gitu. Hari ini ngajarin, besok enggak. Hari ini kita rubah habitnya, besok enggak. Ya anjingnya Nggak bisa juga ya. susah, betul. Itu berarti disarankan kalau mau apa istilahnya adopsi. Iya, Kalau adopsi itu dari usia yang sedini mungkin. Iya. Betul. Nah ini kan baru 2 bulan nih si Elin ya. Elin Iya. baru 2 bulan. Itu berarti kalau seandainya ada yang mau pelihara dari usia segini. Tapi dia ada waktu nggak kalau harus boleh dipisahkan dari induknya mulai usia sekian? Ada ya? Ada. Sebenarnya untuk anak-anak anjing tuh di umur 3 minggu tuh kita udah ngasih makan, Pak. Oh, Iya, 3 minggu. kita juga. udah ngajarin makan, jadi kita udah siapin ya makanan dia, udah mulai ngenalin dog food yang gitu-gitu sih. 3 minggu, 1 bulan itu biasanya kita lepasin susu dulu, mulai biasain lepas susu. Masih tapi nggak yang sesering biasanya gitu. Iya. Tapi cepet juga ya. Cepet, nanti pas untuk- sebulan setengah biasanya udah lepas susu, udah makan, udah minum air putih, udah nggak nyusu lagi. Udah bisa diambil Iya, tuh. udah bisa Oke, dibawa, udah bisa diadopsi. Hmm. Amannya 2 bulan atau 2 berapa? bulan 2 lah. bulan Iya, amannya. iya. Berarti dia benar-benar emang bisa mandiri gitu. Bisa. Oke. Kalau antar anggota komunitas itu ada yang saling apa istilahnya? Besanan atau ada nggak? Ada. Sering terjadi. Ini hasil perbesanan juga kan? Iya. Oh gitu. Ini siapa nih? Mertua. Kakeknya yang mana kakeknya? Kakaknya saya yang punya. Oh, gitu? Pejantannya, ya. Oh, pejantannya Bapaknya punya dia, Mas saya Bapaknya punya. dia Ya. saya yang punya. Dia yang punya. Iya. Ibunya saya yang punya. Oh, Ibunya iya Kang berarti ini beneran cucunya dong. Benar. Incu lah. Tapi itu memang common ya terjadi di antara anggota komunitas. Betul. Sering. Justru fungsi komunitas ya itu ya. Kalau menurut saya gitu. Jadi edukasi itu kan luas ya. Gitu. Ketika sama anjingnya misalkan sudah waktunya kawin, kita komunitas bisa merekomendasiin usia berapa, minimal kawin, perawatan nanti anaknya seperti apa, cara ngurus lahirannya seperti apa. Ya kita saling sharing informasi. Itu janjian nggak sih kayak ngawinin si A dengan si B? Atau misalkan, jangan sama dia, bapaknya galak itu enggak. Enggak sih. Selera sih, balik ke selera itu. Atau mungkin gini, mungkin kan ada siklus gitu ya. Ya. Ada waktu-waktu tertentu di mana anggota komunitas kumpul, terus ini anjing gua nih mau dikawinin sama yang mana nih gitu. Ada. Iya. Atau memang terjadi secara spontan atau memang dijadwal? Jadi gini, anjing itu kan siklus untuk betina ya. Untuk betina itu kawin itu cuman setahun 2 kali ya. Setahun 2 kali. Oh, Setahun 2 kali karena mensnya 2 kali. 2 kali. 2 kali setahun. Jadi mereka dikawinin tuh ketika mens hari akhir. Gitu. Nah, nanti ketika ada betina yang mens, biasanya mereka sharing ke grup. Sharing. Kalau yang nggak punya pejantan nih, Oke, misalkan gitu, ini punya saya mens, cari pejantan, ada nggak? Nah, kita di situ ngerekomendasiin. Iya, rekomendasi. Bisa tahu dari mana kalau lagi mens?
ada bercak darah. Oh, gitu ya? Netes. Iya, ada. Ini juga ya, saya nggak kepikiran. Kan nggak pakai ini. Kalau orang-orang kan biasanya dia ada ngambang-ngambangnya dulu tuh, ada yang susah diajak ngobrol tuh, ada yang mau ditanya mau marah terserah gitu kan. Anjing juga ada yang gitu. Ada. Nggak mau Oh dia makan. ada dia juga. Oh iya. Iya, apalagi husky. Oh gitu. Iya, terkenal picky eater. Oh Nggak mau makan. Ada. Oh gitu. Jadi kelihatan ya. Kelihatan. Oke. Nah, selain saling berbesan, kegiatan anggota komunitas apa nih? Atau Banyak. komunitasnya deh, kegiatannya apa aja? Ada bikin event kah atau apa kah? Banyak sharing. Sharing. Terus kalau kegiatan rutin, kita lagi seneng hiking. Hiking. Oh, Iya, hiking. diajak husky. Diajak. Iya, diajak. Gitu. Karena memang sebetulnya kan husky di habitatnya kan anjing kerja ya. Sorry, Gitu. bisa dijelaskan definisi anjing kerja itu? Anjing kerja tuh dia kan di habitatnya anjing narik kereta. Narik kereta. Oh iya, Iya kan, gitu. iya. Makanya dia husky tuh butuh exercise yang tinggi levelnya, butuh dibuang si energinya. Energi Gitu. harus Kalau dibuang. enggak ya itu banyak terjadi pada umumnya di Indonesia anjingnya Berantakin rumah. berantakin rumah, gigit-gigit Ngacak-ngacak sendal. apa gitu. Ya sofa. Iya, Sofa, sepatu, sepatu, semua. iya, Balik aja semua. sama. Kita pernah ya, Pernah. Pernah juga. pernah. Berarti itu gara-gara dia asalnya anjing kerja, Iya. yang berarti kan genetiknya powernya gede tuh. Betul. gede. Sementara ketika dirumahkan dia kehilangan penyaluran Penyaluran gitu. itu ada. Jadilah dia ngacak-ngacak segala macam itu Ngacak-ngacak, tadi. Bener. Nah berarti salah satu hiking itu salah satu cara untuk ngerilis energinya Benar. Energi, bener. si para husky ini. Husky. Betul. Dan tapi yang punya ikut dong. Ikut. Biasanya gimana itu? Diikat atau pakai apa namanya? Apa Iya, color atau apa sih? pakai choke chain sebutannya. Choke chain. Choke chain. Choke chain. Kalau yang di dada itu body Body harness. harness. Prefer mana kalau husky? Pakai body harness atau? Kalau hiking sih sebenarnya lebih enak body harness ya. Pak. Oke. Karena kita butuh, apalagi kadang ditanjakan ya, kita Mm-mm. butuh tarikan dia tuh buat narik kita narik juga. kita. Iya. Oh, Anda dimanfaatkan Iya. nanti. Tapi kalau dari- untuk kalau lagi nongkrong, terus lagi ke mall gimana atau ngumpul segala macam ya itu lebih baik pakai choke chain sama lisi gitu. Jadi secara umum mah kita merekomendasiin choke chain sih ya. Choke chain, Untuk semua choke ras chain. ya. Untuk semua ras. Semua untuk ras semua ras anjing. tidak hanya husky. Gitu. Karena ketika anjing kamu belum terlatih Mm-mm. pakai body harness, itu yang ada itu kita adu kuat sama anjing. Kuat-kuat. Kuat-kuatan sama anjing gitu kan. Choke chain yang kata orang-orang mah banyak yang bilang takut anjingnya kecekek. Ya, kayak Gitu. animal abuse gitu. Iya, Animal abuse. Padahal enggak, choke chain itu kan di desain itu ketika anjingnya menjauh dari kita dia akan kencang Iya. di leher, tapi ketika dia ngedeket ke kita dia akan rilis tuh si Langsung ininya benerin longgar sendiri. gitu. Jadi memang titik koreksi anjing itu ada di sini Oh, gitu, koreksi anjing. Jadi ketika kita pakai body harness bawa jalan di tempat rame gitu ya, nggak bisa ngoreksi, Nggak bisa. kalau pakai body harness malah tidak bisa. tidak bisa dikoreksi. ngoreksi. Gitu. Tapi dengan apa choke chain Dengan tadi choke bisa. chain itu buat ngoreksi sebetulnya. Iya. Berarti ini perlu dilatih juga ya Perlu. sebenarnya, supaya bisa. Ini kan kelihatan asik banget nih kayak dia sangat Asik enjoy dari nih. tadi. kayaknya. Enjoy. Sangat enjoy. Ini memang nature-nya begini atau ini harus di-train? Harus di train. Harus Tetap di-train harus yang seperti ini. Jadi kalau dia nggak di-train dia ya kayak itu tadi ya. Iya. Kayak ngacak-ngacak segala macam. Ngacak-ngacak. Berapa lama nih untuk nge-train seekor husky biar sangat apa ya? Obey lah gitu ke pemiliknya. Kalau untuk pemilik sih seharusnya seumur hidupnya. Oh gitu. Iya dong. Berarti dia never ending learning gitu ya. Betul. Termasuk pemiliknya juga. Termasuk Termasuk pemiliknya. Tapi kalau pengalaman rata-rata berapa lama? Ini mungkin bisa sekalian ngasih info nih buat ini kan kalau saya bukan dog person, tapi ngelihat ini saya jadi kayak love at first sight nih kayaknya. Tapi ini mungkin yang tadi Mas Faus bilang hampir overpopulated kali ya Iya. di Indonesia. Berarti kan banyak yang suka nih sama banyak. si husky ini. Nah, sekalian tadi nih kita untuk ngetrain segala macam treatment ini sebelum memutuskan untuk mengadopsi seekor husky, apa aja yang perlu disiapin oleh seseorang nih? Cepat. Dia perlu belajar apa, harus prepare apa, kayak gitu. Yang paling penting sih kalau untuk sebelum mengadop husky ya Pak ya. Hmm? Adop husky itu kita paling penting itu yang pertama mental sih. Mental. Jelas itu yang paling jelas. Kayak Karena- gimana nih mentalnya nih? Sebelum kita beli husky kan kita udah pasti ngulik tuh minimal searching dulu lah karakter segala macam kan. Jadi kalau kita udah punya
Karena kita udah tahu tuh, oh karakter husky tuh begini nih, kita harus nyalurin energinya kemana nih, kayak gitu. Itu yang paling siap tuh mental yang pertama. Yang kedua pasti ya tempat, ya kandang atau mungkin di rumah atau mungkin ada halaman rumah gitu. Terus setelah itu ya baru kita makanan yang bagus buat dia apa, nutrisinya, terus buat bulunya apa, kalsiumnya apa, yang gitu-gitu sih Pak. Tapi yang paling penting ya mental, karena husky itu termasuk salah satu anjing yang hyperaktif. Bandel. Jadi makanya drama banget. Makanya pentingnya iya. Jadi pentingnya mental tadi itu. Makanya kita harus siap mental tuh ya itu. Jadi husky itu kan apa ya kalau bahasanya? Pecicilan sih. Pecicilan, dia nggak mau diam kalau energinya belum habis. Gitu. Dia susah diatur. Kan jago kabur. Jago kabur. Iya, betul. Dia bisa escape gitu dari bisa rumah. Escape. Iya. Terus nggak balik. Iya. Terus balik. Susah dipanggil. Oh gitu. Iya. Agak behave juga ya kamu. Betul, husky ya. Makanya kalau di sosmed itu banyak FYP yang lewat tuh husky drama. Ya, husky drama. Jadi drama ini kalau menurut saya ketika mau pelihara husky ya benar, lihat dulu cari tahu dulu karakternya. Gitu. Terus kadang orang banyak lupa tuh gini. Ngelihat husky lucu, mirip serigala gitu. Selain tadi butuh makan segala macem, anjing tuh butuh dididik. Bener. Gitu, butuh disinkronasi sama kita. Kayak rumah kita kedatangan tamu, otomatis tamu itu akan ngikutin rules yang ada di rumah kita kan. Kebanyakan orang tuh nggak berpikir itu. Lucu, bawa ke rumah. Gitu, akhirnya dimanja segala macam. Ketika usianya 6 bulan, 8 bulan, mulai tuh timbul konflik dengan anjingnya. Konfliknya gimana nih ceritanya? Ya itu kayak tadi ngacak-ngacak rumah, kabur. Itu kan bentuk konflik yang mungkin di awal bisa kita toleransi. Tapi ketika itu konflik terus-menerus terjadi, psikologis kita juga pulang kerja capek. Habis aktivitas di mana capek. Akhirnya kita jadi nggak sabar sama anjing kita gitu. Padahal kalau dibalikin ke diri kita, banyak orang gini, anjing gua nakal. Gitu. Tapi kalau saya balik tanya, lu ajarin nggak anjing lu? Enggak. Betul. Gitu. Jangan sampai hanya karena stigma anjing itu hewan yang pintar gitu. Tapi pintar pun kalau nggak lu kasih pendidikan nggak akan pernah pintar. Betul. Gitu. Dia cepet nangkep, tapi ketika lu nggak kasih apa-apa ya dia nggak akan pernah ngerti. Jadi minimal harus tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh. Perintahnya apa kalau nggak boleh. Itu dulu aja. Bisa dipanggil, tahu mana boleh mana enggak. Kalau bisa stay down itu mah doktrik. Doktrik ya. Gitu. Tapi habitnya harus kita sesuaikan dengan apa? Dengan kita yang pelihara. Gitu. Berarti bisa nggak kita bilang kalau itu menjadi penyebab kayak husky drama dan pemiliknya nggak kuat, itu menjadi salah satu penyebab nggak banyak orang yang betah pelihara husky sampai dia gede. Itu salah satunya. Bahkan kalau saya lihat ya husky itu salah satu ras yang katanya tadi kan ras mewah, ya, tapi paling banyak ada di shelter. Di shelter maksudnya penampungan? Di penampungan. Terlantar mereka? Iya. Oh. Ras paling banyak husky. Itu diantarkan oleh pemiliknya atau dilepas? Ada yang diantarkan, macam-macam lah. Ada yang dibuang. Dibuang? Ya, ada yang pindah-pindah tangan sampai akhirnya ada di shelter. Bahkan saya punya penitipan anjing. Gitu. Ada yang nitip ke saya husky. Kebetulan member saya juga. Gitu. Kebetulan member saya juga. Nitip 3 bulan ya gitu, setelah diambil di saya ujungnya ada di shelter. Nah oke, itu bisa disebut perilaku tidak bertanggung jawab nggak sih? Iya. Oke. Sebenarnya ada, kalau mau pelihara husky yang pertama ya komitmen sih. Komitmen itu karena ya kita udah tahu nih, makanya dari awal sebelum ngadop husky ya pahamin karakter, karena ya setelah kita adop ya komitmen kita harus dijaga gitu. Oke, makanya banyak terjadi gitu. Saya tertarik dengan pahami karakter. Iya. Yang saya dengar kan memang masing-masing, tiap ras punya karakter masing-masing. Kayak tadi ada anjing pekerja gitu kan tadi. Masuk ke husky ini, berarti masing-masing husky satu dengan lain juga punya karakter yang berbeda-beda. Betul. Itu dipengaruhi oleh apa aja? Oleh pemiliknya atau memang dia sudah punya sifat dasar atau gimana tuh? Iya, pasti dipengaruhi sama pemiliknya. Jadi beda-beda ya gitu. Tapi secara garis besar itu maksud tadi kita kalau mau pelihara husky cari dulu karakternya nih. Kan secara garis besar itu tiap ras itu punya karakter yang husky itu begini, punya khasnya. Gitu. Nah, itu dulu yang dicari
gitu. Nanti ketika sudah pelihara, ketika kita ngerti karakternya, baru tuh mau bentuk anjingnya kayak gimana. Gitu. Kalau untuk cara komunikasinya, Ah, ada trik. cara komunikasi sama anjing bisa dengan list communication. Gimana tuh list List communication? communication tuh ada beberapa cara. Ini sebenarnya ilmu dari senior saya. Nggak apa-apa. Dari Kang Hasbi. Jadi ada beberapa gerakan ketika kita masangin tali gitu. Kayak kita nyuruh apa tuh, ada gerakan tertentu. Kayak sit nariknya kemana, Iya. Oke. daun nariknya kemana, koreksi kayak gimana gitu. Kayak saya nggak bawa yang gede sih, kalau bawa yang gede bisa dicontohin gitu. Masang list tuh kan tepat di sini ya, list anjing tuh. Jadi ketika anjingnya misalkan nakal nih, bisa dikoreksi tuh dihentak. Nggak apa-apa dia? Nggak apa-apa. Nggak dia Biasanya terus ditarik dihentak gitu. terus Dihentak. ngambek gitu nggak? Enggak. Enggak. Kan fungsinya koreksi itu bukan nyiksa anjing. Oke. Cuman ngagetin. Kayak kita lagi fokus kemana tiba-tiba, woi. Ya gitu. Oh, gitu. Nah, itu fungsi koreksi. Terus Oke. banyak juga orang itu yang terus digendam gitu. Oh, mana dompet gitu. bisa. Kan biasa gitu. Bisa. Berarti kan psikologi seperti itu kan sebenarnya kan, Betul. ketika orang lagi nggak tahu kemana, Iya. ibaratnya lagi kosong Iya, tuh kosong. dikejutin terus dimasukin informasi kan, Iya, berarti kan. betul. Oke, paham. Bisa juga dengan repetisi. Biasanya kalau untuk anakan itu saya biasanya ngajarinnya panggilan dulu. Panggilan. Verbal berarti. Verbal biar dia tahu nama. Jadi gini, saya tuh biasanya di rumah nyakuin dog food. Nyakuin dog food, misalkan lagi nonton TV duduk, panggil Elin, kasih. Elin kasih. Nanti dia akan tahu ketika Dipanggil. kata ini disebut, oh panggilan. Oh, Dan berarti dapat reward makanan. Dapat reward. Kalau gua dipanggil, gua datang, gua dapat reward. Iya, Betul. benar. Dan jangan lupa, ini kebanyakan orang lupa ngoreksi anjingnya kenceng, tapi anjingnya nggak dikasih Nggak reward. dikasih reward. Ketika dia bener nggak dikasih sesuatu, Iya. itu juga salah. Reward tuh bisa makanan, bisa Iya. urusan, Bisa treatmentnya itu bisa Iya. berupa makanan, bisa Betul. perlakuan. perlakuan, betul. Biasanya dia kalau husky ini diperlakukan seperti apa yang mereka nyaman? Kayak kalau kucing misalkan dielus, di bawah leher, Kurang gitu lebih kan, mah beda sama. tuh. Mirip ya? Sama. Mirip. Jadi Iya, lu gitu ya? segini. Iya. Tapi kalau dia berarti sudah paham dengan namanya kalau ini. Ini belum. Oh belum? Ini belum. Oh masih belum paham. Masih belum. Butuh waktu berapa lama lagi kira-kira? Usia berapa sampai dia paham? Let's say dari mulai dipelihara dari kecil, dari ini pada udah lahir kan berarti kan dipelihara kan? Sampai usia berapa? Sampai dengan treatment seperti tadi, sampai dia bisa paham beneran tuh? Nama ya, 3 minggu sampai sebulan bisa. cepet sih. ya? Cepat. Selama ya itu rajin. Oh harus rajin dulu. Jadi ngelatih anjing tuh nggak perlu sejam, 2 jam, 3 jam nggak perlu. 10 menit. 10 menit. Tapi Oh, gitu. terus. Iya, iya. dilakukan terus menerus. Repetisi lah. Kalau terlalu lama anjingnya bosen Bosen. dengan kepelatihan, nanti ujung-ujungnya nolak. Kabur. Oke. Dan ini kan kalau dilihat dari namanya Siberian Husky, berarti kan dari Siberia sana kan? Betul. Ya, daerah Rusia sana kan berarti kan. Di sana kan, iya kalau mendengar kata Siberia yang terlintas di kepala saya itu Tiris ya. Dingin. salju. Karena dulu film-film soal mata-mata itu Siberia itu kayak pusat intelijensi KGB something gitu kan. Terus ada juga kalau kamp pembuangan di Siberia itu kan dulu ada tuh zaman KGB gitu. Nah itu kan daerah dingin banget. Nah ini juga kayaknya bulunya yang tebel kan. Benar. Gimana dia beradaptasi dengan kondisi tropis di Indonesia? Kalau untuk beradaptasi itu karena memang dulu mungkin ya Pak, awal-awal orang ngadop husky import dari Rusia atau import dari mana itu ya awal-awal pasti penyesuaian dulu sih. Cuma kadang udah iklim Indonesia begini ya, tropis, kadang panas, kadang hujan, kadang gimana. Akhirnya mereka terbiasa sendiri sih. Jadi Mereka beradaptasi sendiri. beradaptasi berarti. sendiri sampai sekarang akhirnya ya husky pada umumnya di Indonesia udah aman di Indonesia. Jadi gini buat yang husky yang di breeding, yang Iya. lahir di Indonesia, Indonesia. itu dia adaptasinya ke iklim tempat dia lahir. Iya. Betul. Kalau dia kayak yang si Ellen ini mungkin lebih mudah ya dibandingkan Lebih dengan Lebih nenek mudah. moyangnya Betul, dulu ya. tapi ya tetap kalau Bandung mah cuacanya masih aman Masih ya. aman. Iya, masih oke lah, Masih lumayan oke lah. Bandung, tapi buat yang tinggal di Jakarta, di Surabaya, Bali.
Bali ya kalau lagi panas banget bisa pakai kipas Bisa pakai angin, kipas simpan di tempat yang teduh. Ya, Jangan dijemur anjingnya. Tapi mereka oke dengan hanya kayak kipas. Oke. Nggak ada masalah ya. Gitu. Ya bagusnya AC sih. Bagus AC. AC. Gitu. Tapi memang bulunya setebal ini semua atau beda-beda? Ada yang nggak tebal juga. Bukan nggak tebal, Short hair tebal ya? mah tetap tebal tapi lebih pendek sih Pak. Oh, Bulunya lebih pendek. Kalau ini ada lebih panjang kan. apa istilahnya? Short hair? Short Long hair hair, sama iya. long hair, Long tapi hair. tetap dua-duanya itu double coat. Bulunya Double tebal. coat itu tetap. gimana? Jadi ada dua lapisan. Ada dua lapis. bulu. Oh gitu. Iya. Berarti ini lapis pertama yang kelihatan. Ini mah masih bulu papi. Masih bulu ya. papis belum. Oh, masih bulu papi. Belum. Nanti umur Oh, beda 8 lagi bulanan ya? ganti bulu ya. Nanti belum ganti bulu ya. Oh, dia ganti bulu juga? Ganti bulu. Itu rontok atau gimana? Rontok shading, Oh, shading. Rontok terus tumbuh bulu baru. tumbuh bulu baru. Oh gitu. Iya. Berarti ini warnanya belum jadi ini atau gimana? Belum Oh, belum fix. jadi. Nanti bakal lebih gelap sih. Ya, bakal Iya, iya, lebih iya, makanya- putih ke abu. Iya, soalnya yang sering dilihat kan yang abu-abu, Iya, kayak gitu. grey. Terus ini matanya nggak galak. Biasanya kalau husky matanya tuh bukan galak, garang nih. Enggak, Asik. ini mah ya. Oke. Berarti dia playful. Playful. Playful, Most of husky itu playful. playful. Dibandingkan dengan ras lain? Ras lain juga banyak yang playful. Banyak. Tapi intinya mau semua ras pun ya butuh tetap punya level exercise masing-masing gitu. Makanya gini kalau kita orangnya mageran, nggak punya banyak waktu, saya akan saranin mending peliharanya misalkan American Bully, French Bulldog. Nah itu anjing-anjing yang ya teman nonton Netflix lah, Iya. diem, Diem. gitu kan. Oke. Gitu, tapi kalau udah pilihannya husky, Samoyed. Corgi. Oke. Nah Corgi tuh anjing gembala. Di Indonesia aja jadi anjing sosialita ya. Iya, bener. Kalau ini berarti juga anjing pekerja kan tadi Pekerja, kan? narik Sampai kereta. Indonesia jadi anjing sosialita juga. Betul. Sosialita Jadi husky itu dulu diciptain sama suku Chuchka Di mana itu? Di Siberia di sana? Siberia, sama suku Chuchka itu buat karena di sana dingin. Jadi husky itu diciptain buat ngehangatin orang-orang sana gitu. Oh, jadi guling gitu? Dipeluk kayak gitu lah Oh, gitu. gitu. Terus buat narik kereta segala macam. Kayak kereta salju itu berarti kan? Iya. Berarti ini persilangan dengan apa nih? Serigala kah atau Serigala. apa? Iya. Serigala yang putih gitu. Nenek moyangnya serigala. Dan pokoknya serigala. Nah ini kan tadi kan kayak dengan menyesuaikan dengan kondisi tropis. Kan kita sering lihat tuh ada banyak anjing-anjing dikepain baju. Iya. Nah kalau husky aman nggak digituin? Atau mungkin ada kesalahan-kesalahan oleh banyak orang yang memelihara husky yang harusnya nggak boleh dilakukan, justru dilakukan. Mungkin salah satunya dengan memakaikan baju, lebih parah lagi sweater mungkin malah. Udah tebel gini. Kalau saya mah nggak anti sih ya. Nggak anti. Tapi ada nggak yang harusnya tidak dilakukan? Ya jangan dipakein baju ketika cuacanya panas. Panas, ya, itu Misalkan jam 12 siang di bawah jalan anjingnya Pakai baju. pakai baju. Itu tuh kayak pakai sweater 6 lapis kali ya. Gitu. Karena ada risiko juga kan Pak kalau panas-panas Iya. kita pakein baju bisa heat stroke. Heat stroke. Iya. Heat stroke. Iya, heat stroke. Benar. Termasuk juga kayak kalau ninggalin mobil anjing dalam mobil, Iya betul. baca ditutup. Iya. Gitu. AC nyala biasanya kalau biar aman ya. Oh, kalau Jangan mau gitu dimatiin. AC-nya dinyalain. Nyalain. Tapi kalau ditinggal mah ribet juga kan, nggak bisa dikunci berarti itu nanti mobilnya. Iya sih. Berarti lebih jangan. Atau gini aja deh, punya nggak daftar not to do yang harus dihindari orang-orang yang memelihara husky, yang nggak boleh dilakukan itu apa aja listnya? Jangan ya itu karena dia dari cuaca dingin ya. Hmm. Gitu. Kalau mau bawa jalan dilihat dulu cuacanya lagi gimana. Biasanya paling gampang tuh pegang aspal. Kalau Oke. panas banget mendingan jangan dibawa Oke. gitu. Terus standar ya, nggak boleh dikasih coklat. Iya, makan Oh makanan. coklat. Iya. Emang ada yang ngasih coklat ke anjing? Ada aja yang Ada nggak tahu. aja sih yang kebablasan kadang nggak tahu. Kebablasan. Terus husky karena husky-nya aktif, nyolong atau gitu-gitu sih Pak. Makanya Oh. ya lebih penting kita buat Hati-hati ngeluarin dengan energinya. coklat. Terus yang nggak boleh dilakukan, Apa? apalagi ya sama husky ya. Selebihnya mah enggak sih. Aman sih. Aman-aman aja husky. Dia nggak galak kok. Enggak. Nggak galak ya? Tampang Cuman doang sangar. tongkrongannya aja ya, Iya, sangar ya. Sangar. Bahkan ramah sekali. Bukan sangar kali apa ya, berwibawa gitu. Gagah. Nggak bisa Jaga. buat jaga ya. Nggak bisa buat jaga rumah Oh husky. gitu? Nggak bisa. Nggak Tapi bisa. kan tampilannya gahar gitu. Kalau malingnya takut sama anjing mah mungkin lari. Lari. Nah. Tapi kalau ngerti oh husky pasti Husky masuk. aman. Oh gitu? Iya.
Jangan dikasih tahu harusnya. Daripada tahu. Berarti ini beda ya dengan nggak kan kalau biasanya kan kalau di alam itu ketika seekor apa katakanlah hewan gitu ya, ketika dia dominasinya makin tinggi kan biasanya dia makin gede tuh. Iya. Kayak Aldi Husky ini berarti tidak berlaku hal seperti itu. Dominasi antar husky-nya ada. Antar husky-nya ada. Kayak Alfanya. alpha male kayak Iya. gitu Iya, ada. alpha, beta, Oke. ada itu. gitu. Tapi kalau ke orang karena tadi diciptakan di sananya buat nemenin manusia, jadi udah domestikasi ya. Oh, Gitu. berarti memang mereka didesain untuk menjadi sangat friendly dengan sama Benar, manusia. gitu. Oke, didesain dalam tanda kutip kan berarti Iya. kan. Berarti sejak awal juga memang dilatih untuk menjadi sahabat bener ya. Iya, Iya. makanya ramah sekali husky itu. Oke. Gampang diculik, Gampang diculik, ya. gampang hilang. Waduh, bahaya kamu. Nah, dengan ras lain, misalkan katakanlah let's say dengan Golden Retriever Iya. atau Labrador, Iya. cara ngelatihnya beda atau sama aja? Sama aja. Kurang lebih sama sih. Jadi ngelatih anjing tuh metodenya sama. Hmm. Yang ngebedain itu durasi aja sih. Gitu, Sama mungkin repetisi. repetisinya. Karena husky termasuk anjing yang bosenan, Pak. Oh gitu. Iya, bosan dalam gampang boring makanan, dia. kegiatan, bosan dia gampang bosan. Oke. Terus mudah terdistraksi Iya. gitu. Oh, berarti dia sorry, kalau dia gak mudah terdistraksi kan berarti fokusnya agak kurang kan? Betul. Makanya latihannya cuma 5 itu menit gitu. berarti penyebab dramanya itu kayaknya dari Bener. situ ya. Iya, iya. Baru tahu saya kalau itu. Lebih mirip kucing berarti kan, lebih agak cuek-cuek gitu berarti dia. Enggak sih cuek mah. Enggak Enggak cuek. ya, tapi Enggak. dia memang tidak mudah fokus. Iya, Iya. betul. Ya misalkan dalam satu hari fokusnya cuma 2 jam lah gitu. Sisanya mau main. Apa memang perlu nggak perlu dipaksa dia harus fokus atau gimana? Perlu, makanya makanya kita ajarin dengan repetisi tadi. Nggak perlu lama, tapi Tapi sering sering. diingatkan gitu. Hmm. Gitu. Bisa sih harusnya. Bisa. Iya. Mungkin kalau ngelatih Golden 6 bulan sudah jadi, kalau Husky butuh 3 bulan lagi lah. Oh, agak lebih panjang. Agak lebih panjang. Gitu. Kalau event khusus untuk Husky ada nggak? Soalnya kan unik ya ngelihat dari tongkrongan, ngelihat dari segala macam, dari karakter tadi, sifat-sifatnya. Kalau event, katakan kompetisi, ada nggak yang khusus untuk Husky atau diikutin kompetisi umum? Bahkan sekarang udah banyak Husky yang bisa main agility ya. Agility? Iya. Tadinya tidak? Tadinya jarang. Jarang sih. ya? Ya karena karakter itu tadi. Iya sih, kalau kayaknya ini kayaknya apa ya, kayak easy going lah gitu ya kayaknya ya. Iya. Karakter yang easy going, terus yang ya oke, ya gue lagi mood melakukan ini, ayo kita lakukan gitu. Iya. Kalau lagi nggak mood, ntar dulu bos, kayak gitu kali ya. Main dulu katanya. Gitu. Oke, berarti untuk eventnya Umum aja. Tapi kalau BSH sendiri bikin nggak event khusus? Ada, kita kadang setahun 2 kali bikin event gitu. Tapi secara garis besar sih event-event kita sama dengan event anjing yang lain pada umumnya gitu, nggak ada bedanya gitu. Cuman yang bikin beda dari BSH itu yaitu kalau orang-orang senang bawa anjingnya ke mall, jalan di kota. Kalau kita lebih senang aprakan gitu, hiking ke gunung. Tapi saya jarang dengar loh itu bikin acara hiking dengan anjingnya. Iya. Kebanyakan kan di taman kayak Di pet taman. park gitu kan. Gitu. Hiking kemana biasanya? Hiking tuh Terakhir masih Upasil ya. Upasil, terus ke Upasil. Upasil, terus Curug, apa tuh yang di Yang Purwakarta, di Sangyang Heuleuh. Sangyang Heuleuh. Ya, yang masih sekitar Jawa Barat. Ya, Jawa Barat lah. Tapi untuk event yang tadi 2 kali setahun itu 2 kali setahun atau 2 tahun sekali? 2 kali 2 kali setahun itu event apa aja? Untuk ada perlombaannya Iya, atau biasanya Ada. event umum lah kayak lomba makan anjing. Iya. Fashion Doktrin, show, gitu. anjing. fashion show? Iya. Itu yang dikasih baju. Dikasih Iya, atau, itu dikasih baju. atau apa kalau fashion show baju atau dari potongan bulunya atau Enggak, gimana? dibajuin, Oh, dibajuin. nanti sama Tergantung tema bajunya sih, Pak. sama ownernya, Oh. tergantung tema kayak gitu lah, masih umum. Terus apa aja kira-kira? Berarti mau bikin event nih dalam waktu dekat? Mau atau bikin gimana? event Di di Tangkal Pinus. Pinus. Oke, apa aja eventnya itu? Itu eventnya namanya Dogathlon. Dogathlon? Dogathlon. Sama dengan triathlon gitu? Iya, Iya. betul. Oh, gitu? Sebenarnya ngadopsi kan gini. Trail run tuh lagi rame lah di Iya, Indonesia ya Mhm. gitu. Jadi kita coba karena anjing tuh sebenarnya cocok banget buat kita bawa di aktivitas outdoor. Oh iya? Iya, karena ya tadi exercise-nya harus banyak, energinya banyak gitu. Terus memang habitatnya kan gitu. Jadi
kita coba satuin saya hobi anjing dengan yang lagi viral di Indonesia, trail run. Iya. Gitu. Kita bikin Dog Obstacle Trail Run di Tangkal Pinus tanggal 22 November. Jadi lari sama anjing, ngelewatin jarak tertentu, ngelewatin obstacle alam dan obstacle yang kita buat. Obstacle alam contohnya? Obstacle alam tuh kayak kubangan air, lumpur, sungai, enggak? Sungai, betul, hutan. Kalau obstacle buatan? Obstacle buatannya kolam. Oh dibikin kolamnya? Dibikin. Bara api gitu enggak? Enggak. Siapa tahu gitu ya. Kolam buatan, tabletop dan lain-lain. Tabletop yang gimana tuh? Tabletop tuh jadi naik dulu nanti prosotan sama anjingnya. Orangnya ikut berarti? Ikut. Sebentar, berarti Anjing di depan. ketika mereka race, itu kan race lah kita bilang ya. Race, Itu nggak hanya anjingnya dilepas, tapi Nggak, orangnya ikut. sama orangnya. ikut. Bahkan anjingnya harus pakai list tali. Pakai list, berarti orangnya harus ngikutin. Harus ngikutin. Iya. Berarti, oke. Orangnya harus fit juga itu. Harus berarti. fit. Iya, harus pick. Berarti kalau kalah nggak bisa nyalain anjingnya doang. Nggak bisa. Enggak. Gitu, nggak Berarti, bisa. Anda juga kurang. Ya, gitu. betul. Pesertanya dari mana aja itu? Event yang ini? Ini event kita yang kedua. Yang pertama tuh kebanyakan Jabotabek, tapi ada beberapa dari Surabaya, dari Semarang, bahkan ada dari Papua. Gitu. Kalau yang tahun ini tetap didominasi sama Jakarta, Jabotabek. Ada dari Jawa Timur, ada dari Lampung kemarin saya lihat. Ya sekitar situlah. Nasional lah bisa dibilang Iya, eventnya sekalian nasional. Nah kalau ada yang mau ikut kompetisi nih, berarti kan tidak hanya husky kan? Iya. Berarti pemilik anjing ras yang lain juga boleh. Boleh. Apa yang harus disiapin nih? Yang dipersiapkan dulu deh. Owner dan anjingnya harus sehat. Sehat. Ya, Oke. anjingnya harus sudah vaksin lengkap. Vaksinnya apa aja sih by the way? Vaksin. Rabies pasti. Saya mah taunya cuma rabies doang. Iya, doang. rabies banyak sih ya. Banyak, Ada. Rabies, Penyakit anjing parvo. juga banyak ya? Banyak. Banyak ya? Apalagi apa aja nih? Kalau influenza gitu orang kan ada tuh, dia nggak ada juga. Ada anjing tuh apa ya namanya kalau influenza itu ya saya lupa. Tapi ada vaksin. Ada coronavirusnya Ada juga. coronavirus Yes, betul. juga. Ada coronavirus yang hanya di reseptornya di anjing, ada yang di Betul. manusia. Iya. Ya betul. Gara-gara COVID jadi belajar banyak soal virus. Bener. Apalagi asupan makanan, gizi, something. Enggak sih, yang penting anjingnya sehat, ownernya sehat, sudah vaksin, anjingnya tidak sedang mens. Oh kalau mens nggak boleh ikut. Nggak boleh nggak boleh ikut. ikut. Karena nanti kan Ngedistraksi peserta anjing lain. ngedistraksi anjing yang jantan yang datang. Iya. Terus anjingnya tidak berkutu, tidak berjamur. Itu aja syarat umumnya. Kalau perawatannya sama nggak dengan anjing-anjing yang ras lain? Husky. Perawatan sih sama aja. Sama aja. Kurang lebih sama kayak minyak ikan, terus Minyak ikan. kalsium, terus yang gitu-gitu sih Minyak sama ikan sih. untuk apa tuh? Untuk bulu Untuk atau bulu. untuk bulu? Terus buat kulitnya juga VCO yang gitu-gitu sih. Sama. Sama sih kurang lebih mah sama aja mau anjing A, B sampai Z juga sama lah. Kalau ini di apa istilahnya? Di grooming atau apa tuh? Grooming. Iya, Iya, kalau di grooming. Berapa lama sekali? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Oh, hampir sama dengan kucing juga sebenarnya. Iya, Iya. bahkan kalau anjingnya Di rumah. anjing indoor bersih sebulan sekali nggak masalah. Oke. Ya. Oke. Berarti next event skalanya nasional Iya. ada Dog Athlon Dog Dog namanya. Athlon. So far udah banyak yang daftar. Kebetulan per hari ini pendaftarannya ditutup. Oh, sudah Udah ditutup sudah hari ini. close, ya. Yang daftar Ditutup karena sudah terlalu penuh. karena sudah mepet. Udah mepet waktunya. Pengennya mah sebanyak-banyaknya. Oke. Yang daftar udah 150 anjing. 150 anjing. Banyak loh. Ya. Banyak. By the way, ini dari komunitas juga ngirim peserta. Atau nggak boleh? Oh, kita bikin event, kita tidak boleh ikut gitu nggak? Gini sih karena kebetulan yang bikin eventnya saya dengan ProTrain. Oh, ProTrain. Oke. ProTrain salah satu sekolah anjing di Bandung. Gitu. Jadi sayanya sibuk ke event. Jadi biasanya teh si Bandung Siberian Husky-nya teh nggak keurus gitu dan nggak keajakin gitu. Gitu. Tapi ada beberapa member saya yang ikutan ada. Berarti tidak ada larangan kan? Tidak ada. Tidak ada larangan. Kalau kan kayak kita yang bikin event nih takut ada conflict of interest something nggak ya? Enggak. Aman ya. Enggak. Tadi sempat bekerja sama dengan apa tadi? ProTrain. Berarti itu apa? Dog school atau Iya, apa itu- istilahnya? Dog school. Iya sekolah anjing. Sekolah anjing. Berarti Asrama anjing. komunitas juga ada kerjasama dengan apa? Sekolah anjing itu? Jadi gini, ProTrain tuh salah satu sekolah anjing besar ya di Bandung ya. Di Indonesia bahkan gede lah gitu. Iya.
Gitu. Nah, kebetulan di Pro Train itu ada dog parknya, Ya. ada kafenya, Kafe. kafe manusia. Oh, kirain kafe khusus untuk anjing. Jadi Oke. owner dengan anjing bisa datang, anjingnya bisa dilepasin karena tempatnya terpadu, aman gitu. Ownernya bisa nongkrong. Asik juga. Kebanyakan di kafe kan kalau kita bawa anjing kita ke kafe, Anjingnya orangnya nempel. nongkrong, anjingnya ditaliin di Iya, meja, benar. kan kasihan. Kalau itu Benar. ada memang ada tempatnya buat anjing besar, anjing kecil dipisah, anjingnya bisa dilepas, ownernya nongkrong. Nah, anjing besar, anjing kecil memang dipisah. Dipisah. Harus dipisah atau memang Enggak, karena begini, karena itu kan tempat umum, oke. ya kan, gitu. Yang masuk situ bukan hanya anjing kita. Oh. Ya, kita nggak tahu karakternya Karakter yang anjing anjing orang masing-masing. gitu. Mungkin kalau saya punya 4 anjing saya kalau disatuin aman. Kalau anjing orang lain belum tentu. Belum kita tentu. Ada yang ngebully juga gitu. Ada. Ada yang ngebully, ada yang galak, Oh, gitu. ada yang gigit. Oh, Iya. gara-gara salah treatment, salah pola asuh. Iya. Betul. Salah pola asuh itu tadi. Oke. Kalau dari komunitas sendiri ini, kan tadi mau bikin event, dan ini sudah event yang kedua. Pernah ngikut di event lain nggak? Pernah. Pernah banyak sih. Itu trainingnya atau latihannya khusus untuk anjing-anjing. Ada nggak dalam arti anjing atlet nih? Ada. Ada husky yang khusus atlet? Ada. Dia trainingnya atau latihannya beda, intensif atau gimana? Nah, anjing dia kebetulan main agility. Main agility Oh, gitu. ya, karena memang yang punya Pro Train kebetulan suhu juga ya, guru kita juga, jadi kita sambil main nongkrong ya anjing juga latihan gitu. Jadi biasanya kita rutin itu di Sabtu sih Pak, Sabtu pagi Sabtu kita latihan dulu, habis latihan pagi 1 jam 2 jam istirahat, nanti sore lanjut lagi gitu. Ini kan tadi katanya si husky ini terkenal dengan kurang bisa fokus. Iya. Berarti effort untuk ngelatihnya lebih susah atau gimana? Ya lebih Butuh effort. lebih butuh effort. Iya, sebetulnya kalau kita tahu ilmunya ya, Iya. sebenarnya ya gitu-gitu aja sih. Ya ujung-ujungnya balik memahami karakter anjingnya. Sama aja sih. Tadi kalau ngomongin anjing atlet tuh pola makan diatur, Iya. Oke. jam keluar masuk kandang Diatur. Oh, diatur, Iya, Iya. jadi gitu. Pola latihan juga diatur. Tapi atau ada yang trainer di sini? Siapa? Oh enggak. Bukan trainer. Bukan. Berarti hanya nitipin di apa tadi di tempat sekolah anjing iya. tadi kebetulan untuk dilatih. berdua anjingnya latihan, kita juga latihan sih. Oh iya, Bareng. Karena kan harus harus ngikut menyesuaikan. ya. Jadi Berbagi. alhamdulillahnya tuh si Bandung Siberian Husky itu dikasih privilege lah Iya. sama Pro Train gitu. Jadi kita dikasih waktu kapanpun kalian mau latihan datang ke sini, Oh. kita latihan bareng. Latihan bareng. Gitu. Ada kerjasama khusus atau enggak? Atau memang ya udahlah kita kenal, kita buddy gitu enggak? Atau gimana? Memang ada kerjasama khusus? Ada kerjasama, Ada kerjasama gitu. khusus. Karena kebetulan saya di Pro Train itu saya tim konten kreatornya. Oh, oke. Gitu. Jadi dia Pro Train ngasih banyak privilege lah buat BSH. Dan beberapa kali bikin ini ya, Scholarski. Iya, kita Apa beberapa namanya? kali bikin Scholarski. Scholarski Apa itu beasiswa untuk anjing. Iya. Oh gitu. Iya. Apa persyaratannya apa? Persyaratannya IPK anggota sekian BSH atau sih. enggak? Enggak, asal anggota Asal BSH. Oh, anggota BSH. Karena kan orang tuh gini ya. Surat kelakuan baik dari polisi. Ya perlu. Nggak pernah gigitin sepatu. iya. Gitu. Jadi banyak orang ketika nanya sekolah anjing tuh oh mahal gitu kan. Iya, iya, Padahal kalau dihitung tuh oke kok gitu. Misalkan sebulan 3 juta ya. Kalau kita bagi 30 hari kan 100.000 tuh. Udah 100.000 tuh udah termasuk makan, Udah dilatih, komplit. kandang, nginep, ya termasuk kan? grooming. Gitu. Tapi Oh, grooming juga termasuk. grooming, perawatan, terus kalau ada yang sakit dokternya kan ditanggung. Iya, ditanggung. Oh, Iya. termasuk. Berarti sudah all in ya? Sudah all in Udah sebetulnya. ada asuransi kesehatannya. Betul. Iya. Nah, tapi buat member BSH yang ya mungkin secara ekonomi ya gitu. Nah, kita ngasih si Scholarski ini beasiswa. Iya, Sebulan 4 kali ketemu, owner dengan anjingnya latihan bareng. latihan bareng. Gitu. Oke, dalam memelihara husky ini, pengalaman selama ini kan komunitas sudah dari tahun 2020. Selama ini yang dirasa merupakan komponen paling mahal deh dalam memelihara husky itu apa tuh? Komitmen. Iya. Maksudnya financially maksudnya. Oh. Kalau itu kan priceless dong komitmen. Financially apa nih yang paling
makan biaya lah. Makan dan ketika anjingnya sakit. Sakit makannya apa nih makannya? Dia kalau makanan dia apa? Dry food kah? Itu atau... mah pilihannya. Tapi nggak ada masalah mau dikasih dry food juga? Nggak masalah. Nggak ada masalah? Nggak masalah. Saya akan menyarankan ketika orangnya sibuk, saya akan menyarankan dry food. Dry food. Oh, tapi ada yang nggak ngasih dry food ada? Ada. Selain dry food apa pilihannya? Ada raw food. Raw food contohnya gimana? Raw food tuh daging sapi, daging ayam tanpa dimasak. Oh, mentah gitu aja? Digiling atau nggak biarin itu aja? Ada yang giling, ada yang enggak ya. Okay. Iya, ada yang giling, ada yang tapi kalau dimasak juga nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oh, bebas ya? Berarti Bebas. dia sangat gampang lah beradaptasi dengan makanan-makanan ini. Iya. Itu terus ya itu makanan, karena makanan continue ya. Gitu. Kita nggak bisa nggak bisa menunda lah gitu. Harus selalu ada. Gitu. Jadi pasti di situ. Dan kalau anjingnya sakit sih. Karena menurut kita dokter hewan di Indonesia mahal. Iya memang. Mahal. Ya itu betul sekali. Betul kan? Betul sekali. Ya kalau saya kan cat person kan, ketika kucing sakit itu karena masih banyak orang yang anggap itu kayak kucing anjing itu sebatas hewan saja. Banyak. Jadi kalau ketika pasti kan sempat disebut masalah bonding kan. Ketika kita punya hewan peliharaan kan kayak anak ya. Betul. Kayak anak. Jadi dia sakit juga kita bingung lah segala macam. Nah, padahal tidak banyak orang yang punya pemikiran atau perasaan seperti itu kan. Jadi ketika dibawa ke dokter hewan harus dirawat. Rawat inap. Itu saya pernah diketawain dulu. Kucing mana? Dirawat gimana? Iya kan? Op di mana? Itu di dokter hewan. Biasanya diketawain. Alah, kucing doang gitu kan. Padahal kalau bagi kita kan itu bukan doang gitu, itu part of family kan. Itu berarti kalau dia husky-nya sakit ya betul. Dokter hewan mahal sekali di Indonesia. Mahal sekali. Ya itu kali. Itu ya komponennya. Kalau sama Mas Fas juga sama. Sama sih, yang paling penting vaksin sebenarnya. Vaksin tuh ya makanya menghindari terjadinya kita bawa doggy atau kucing kita ke dokter hewan ya itu vaksin sih. Vaksin dan obat cacing ya. Vaksin dan obat cacing rutin ya. Kalau udah itu rutin ya aman lah insyaallah. Gitu. Untuk husky, vaksin yang dianjurkan harus ada apa aja? Sama dengan anjing lain. Sama pada umumnya. Bisa disebutkan? Parvovirus, leptospirosis, coronavirus, apa lagi ya? apa namanya itu? Distemper, satu lagi apa yang batuk teh? Ya itulah kurang lebih. Ya kurang lebih itu sama rabies sih. Rabies biasanya di umur 6 bulanan. Rabies opsional lah. Iya itu wajib lah ya. Nah, dia berarti kan makanan harus continue. Kemudian gimana caranya biar ini nggak sakit lah ya. Ya kalau sakit ya nasib lah ya. Tapi gimana caranya biar nggak sakit. Nah ini berarti kan untuk menghindari biaya dokter hewan yang mahal itu. Iya betul. Apa aja nih treatmentnya nih si husky ini biar nggak gampang sakit nih. Olahraga setengah jam setiap hari, kalau orang kan gitu ya. Harus. Minimal setengah jam setiap hari gitu. Biasanya sih kalau kita dibiasain ya pagi-pagi misalkan jam 7 sampai jam 8 kita jemur 30 menit sambil disuruh main ya buat peragangan otot lah karena kan metabolisme. Iya, metabolismenya. Terus kalau misalkan sore diajak jalan kemana gitu. Biar refreshing, biar nggak stres juga sih. Harus setiap hari. Nah itu komitmen yang mahal. Iya. Berarti nggak kan banyak nih yang 2 hari sekali, 3 hari sekali diajak jalan. Berarti harusnya setiap hari ya? Harusnya setiap hari. Apalagi yang anjing model anjing pekerja seperti itu yang energinya tinggi. Yang energi tinggi. Banyak yang berpikir kan pelihara anjing halamannya harus besar. Padahal anjing tuh disimpan di tempat luas tanpa kita kasih aktivitas tuh percuma. Dia akan bosan, ujung-ujungnya diem aja. Ntar dia ujung-ujungnya diem aja, mager, tiktokan mulu. Oke. Tadi kita sempat mention soal maintenance yang kadang-kadang juga memakan biaya yang sangat besar gitu ya. Kira-kira ada tips nggak dari komunitas nih atau dari pribadi masing-masing deh ngatur money management-nya biar si husky ini sehat, sejahtera, pemiliknya juga happy? Kalau saya sih biasanya Pak kita nyiapin yang pertama tuh ya dog food udah pastilah makanan, kebutuhan, terus minyak ikan dan lain-lain. Terus yang paling penting juga vitamin sih. Ya vitamin kayak NutriPlus gel atau apa namanya Inbos kit yang gitu-gitu atau bisa buat bisa. Saya kebetulan ada tuh di tas. Bisa. Tapi emang ada takaran khususnya gitu. Oh gitu. Bisa ya yang kayak gitu sih kesehatan. Sisanya apa ya? Sama aja sih Pak kayaknya mah.
Ngatur cash flow-nya gimana? Ngatur cash flow-nya ya dipersiapkan dari misalkan ya kalau kita kerja ya rata-rata dalam 1 bulan kita punya 1 ekor husky itu kalau saya gitu. Kalau saya tuh nyiapin ya 300 sampai 500 itu udah dapet dog food, dapat vitamin, udah dapet kalau karena saya nge-grooming sendiri, beli samponya aja. Terus ya udah sih itu Pak, cukup itu buat 1 bulan. 300-500 ribu. Iya, 300 sampai per 1 ekor husky. Per 1 ekor husky per bulan. Per bulan kalau masih anakan. Kalau Nanti masih makin anakan, gede makin gede makannya. Top berapa? Average lah, kita nggak yang Jadi this is a superstar gitu enggak. Jadi gini, kalau saya pertama saya akan nentuin dog food yang harganya bisa saya beli continue. Oke. Gitu. Jadi nggak ganti-ganti karena nggak bagus. Oh, oke. Iya, Berarti harus kalau satu merek diusahakan itu terus. Betul. Karena ketika ganti harus adaptasi lagi. Iya, betul. Kan? Betul. Gitu saya akan itu misalkan saya hanya bisa beli yang 500.000. Gitu. Itu 500.000 buat makanan. Lalu kalau vitamin tadi udah disebutkan, kalau saya lebih ke yang perlu-perlu aja. Gitu. Misalkan vitamin 100 Obat gitu. cacing. Nah, obat cacing segala macam sama vitamin 100 jadi 600.000. Iya. Dan saya akan menyiapkan spare lagi 200.000. Jadi misalkan 800.000 ya. Iya. 800.000 itu ketika apa? Ketika sakit. Iya. Nah, jadi yang 200 itu terduga ya. saya spare itu buat jaga-jaga. buat jaga-jaga. Jaga-jaga. Itu aja sih sebenarnya nggak Iya. mahal pelihara Iya, anjing. betul. Sebab terus terang aja kan ketika top of mind orang yang awam seperti ini Betul. husky high maintenance Iya, gitu kan. Betul. Banyak sih. Lebih ke kayak wah ini anjing jet set nih kayak Betul, gitu. akan mahal ketika apa? Ketika anjingnya porsi makan tidak diatur. Iya. Ya kan, akhirnya dia bosan dengan makanannya gitu, akhirnya nggak mau makan. Kita kasih pilihan gitu. Sebetulnya banyak kasus pagi husky ya, anjing gua nggak mau makan, pilih-pilih gitu. Sebenarnya kalau kita nggak pernah ngasih pilihan, dia nggak akan bisa milih. Oh. Iya. Jadi Itu kan makannya apa mindsetnya yang kita gitu kan? kasih. Iya, yang ada di depan mata Iya. yang dimakan, Mindsetnya ya. gitu kan. Caranya gimana? Kasih sesuai takaran Sesuai porsi. gitu. Kasihan masih kayak lapar. Iya, anjing mah nggak ada Nggak ada kenyang. kenyangnya. Tapi kalau nggak kita atur, itu yang akan mempersulit kita memelihara. Iya, benar. Gitu. Kasih sesuai takaran, jamnya pun harus konsisten. Gitu, misalkan dia makan pagi jam 7, nanti makan lagi jam 5 sore, harus seperti itu. Gitu. Kalau ada beberapa yang salah tuh, mangkok makannya diisi penuh, Iya. simpen tinggalin. aja. Oh iya. Iya. Gitu, Jadi lama-lama nggak habis tuh. Nggak akan habis. Jadi nggak mau dia makan justru bosan. jadi tidak habis Jadi karena dia bosan, jadi dengan bosan. gitu. itu. Diisi full, kosong baru diisi, kosong baru diisi. Semua hewan kayak begitu ya. Gitu. Karena hewan tuh secara ini tuh punya jam biologis sebetulnya. Gitu, makanya porsi makan diatur, nggak perlu grooming keluar sebenarnya, grooming sendiri. Iya, gitu. iya, Itu iya. buat neken budget melihara. Iya sih. Ya, tapi masalahnya mau nggak berkomitmen sampai sejauh Ya, itu? itu. Karena balik lagi seperti kita omongin, ini kayak anak nih. Iya. Tuh. Makanya sering kan istilahnya anabul gitu kan Anabul. istilahnya. Oke. Nah, ini ada kita sedikit main game sedikit. Boleh. Boleh. Jadi ini ada fishbowl, jadi di dalamnya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti kalau sudah ada tahu jawabannya, silakan dijawab. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa, kita akan bahas. Ini seputar dunia trading dan investasi. Pernah trading nggak sebelumnya? Pernah nyobain sih, Pernah tapi nyoba. kurang ngerti sih. Kurang Karena- ngerti. Karena rada ini gitu. Oke, ini mau siapa nih? Mau dua-duanya? Kang Imam aja, Kang Imam aja. Yang aja, Iya, maka Kang Imam. silakan. Yang ini Boleh, pilih. Atau mau yang agak di dalam juga boleh. ada lagi nih teh. Kayaknya sih ada sih. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya udah, silakan. Oh, ini tuh 2. Oh, 2. Satu. Satu. Satu adanya. Ini ada nih satu lagi nih kalau mau ganti. Manajemen risiko menurut pandangan kamu seperti apa? Manajemen risiko. Nah, tadi kan kita mau bahas cash flow. Tadi udah nyiapin buat dana yang tidak terduga. Nah, kalau dengan konteks pertanyaan ini, menurut Kang berdua, manajemen risiko itu kayak gimana sih sebenarnya? Was. Dalam hal finansial nih ceritanya nih. Manajemen risiko Nah. ya kalau di dalam hewan sih ya. Kalau dalam hewan manajemen risikonya lebih tepatnya ya kayak menjaga hal-hal yang tidak
diinginkan terjadi kan dalam hewan banyak virus yang lain-lainnya. Jadi kita menghindari itu ya kayak vaksin dan lain-lain. Ya tapi tetap tidak menutup kemungkinan kita juga harus nyeper budget yang takut misalkan amit-amit terjadi virus segala macam, tapi kita udah punya spare budget lah. Udah mempersiapkan minimal nggak full tapi setengahnya harus gitu sih. Itu manajemen risiko intinya Dari adalah hewan, mempersiapkan segala sesuatunya seandainya itu terjadi. Seandainya itu terjadi. Tentu saja tidak ingin terjadi kan, tapi kalau terjadi ini udah siap nih harus ngapain. Oke, kalau dalam dunia investasi itu kayak misalnya kita punya modal berapa nih, katakanlah let's say 100 juta, kita yang namanya investasi kan atau trading itu kan pasti ada risiko kan. Iya pasti. Tidak mungkin tidak ada risiko kan di hidup ini kan. Nah, kita siapin nih, kita spare nih berapa persen dari total kapital itu yang buat nge-backup nih kalau terjadi kerugian atau lain-lain. Gitu. Oke, ada tips nggak nih dari teman-teman komunitas Bandung Siberian Husky untuk mungkin penonton-penonton kita yang memelihara husky tapi tidak tahu harus memulai dari mana atau yang baru mau memulai memelihara husky? Dari yang sudah punya dulu deh. Tipsnya buat yang sudah punya husky, banyak sabar. Oke. Ini ujian. Ujian banyak banget. Dijaga komitmennya, gitu. Terus lebih bertanggung jawab sama hewannya, gitu. Karena di Indonesia yang pelihara anjing itu minoritas, gitu. Jadi kalau kalian bawa anjingnya keluar, ya kita harus punya adab lah, gitu. Terus apalagi ya dipelihara dengan baik, gitu. Kalau bisa sih seumur hidupnya nggak pindah tangan. Nah iya. Jadi benar-benar jadi best friend gitu ya. Lebih dari itu seperti keluarga kan. Kalau yang baru mau mulai ini. Baru mau mulai husky atau mungkin dia tadinya punya apa kayak golden retriever kayak atau apa, bisa sharing ke Instagram kita Bandung Siberian Husky buat cari informasi husky itu seperti apa gitu, atau bisa googling juga, sudah banyak referensi di Google gitu. Balik lagi ya, saya selalu nekenin buat yang mau pelihara anjing tuh komitmen. Selain komitmen finansial jelas. Gitu. Dan ternyata tidak semahal yang dibayangkan awam. Iya, yang mahal tuh komitmennya tetap. Betul. Priceless itu ya. Iya, gitu. Dan jangan lupa anjing tuh nggak hanya butuh makan, grooming, tapi butuh kita didik. Gitu. Kenapa harus dididik? Memang terlihat agak gimana ya, kalau orang mikir pendidikan tuh keras, tegas gitu kan. Itu justru yang bakal nyelamatin kamu. Nah, gitu loh. Iya, benar. Tuh, jadi kalau anak Anda di sekolah, udah jangan sampai gitu. Kan sekarang kan gitu kan. Iya, jadi jangan sampai nih ketika trainer lagi ngelatih husky Anda anggap terlalu keras, jangan sampai trainer dilaporkan ke polisi. Benar, gitu, betul. Gitu, karena kan begini ya. Kalau ngajarin anak manusia mungkin bisa verbal. Kalau dengan anjing komunikasi kita berbeda. Pasti ada cara-cara tertentu. Sudah banyak referensinya juga di YouTube. Gitu. Kalau masih nggak bisa, banyak sekarang jasa sekolah anjing. Gitu. Kadang yang sekolah bukan anjingnya aja sih, ownernya juga harus tahu kan, karena kan kadang-kadang di sekolah diajarin gini, ownernya nggak konsisten. Akhirnya balik lagi. Tahunan nggak beres-beres nih. Apa namanya, obedience ya. Tapi pelatihan terbaik itu adalah dilakukan sama ownernya sendiri. Iya. Gitu. Berarti better mana nih, ownernya dulu yang belajar atau anjingnya dikirim ke sekolah? Kalau buat yang belum punya ya tadi ya, ownernya dulu. Ownernya dulu belajar. Ownernya dulu tahu cara nge-handling anjing harus seperti apa gitu. Ketika yaitu komitmennya udah tebal, karakternya tahu, cara ngesinkronasi lah kalau saya bahasanya gitu. Ya tahu, baru silahkan itu pelihara. Biar nggak konflik sih sebenarnya. Ada sosial media untuk Bandung Husky? Ada. Instagram Bandung.Siberian Husky. Instagram Bandung.Siberian Husky. Instagram itu. Ada yang lain? Nggak ada. Hanya Instagram aja. Instagram aja. Ya, bisa ngobrol-ngobrol banyak nanti ya. Bisa. Untuk jadi member, tinggal datang aja atau ada syarat-syarat tertentu? Jadi gini, selama kamu follow Instagramnya,
tidak masuk grup WhatsApp-nya pun tidak apa-apa. Oh, ada grup WhatsApp Ada grup WhatsApp-nya gitu. Tidak masuk grup WhatsApp-nya pun tidak apa-apa. Follow Instagram-nya, kamu bisa ikut kegiatan Bandung Siberian Husky. Oke, menarik. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kang Imam, Kang Wawas, dan Eli. Eli. Anteng loh. Coba Anteng. Dan sempat agak ini tadi ya, agak Bosen. kanan kiri boring, agak ngantuk juga kayaknya tadi ya. Bosen udah mulai gigit Oke, tadi. tapi dia behave banget loh, jadi nggak yang gimana amat sih. Santai, ya. Tadi mikirnya di awal nih kayaknya bakal kemana-mana nih anjing nih, ternyata enggak ya. Enggak. Oke, ini kayaknya pola asuhnya bener nih. Oke, terima kasih sekali lagi Sama-sama. kepada Bandung Siberian Husky ya untuk sharing informasi-informasi, dan kita ketemu lagi di episode yang lain di Sela-Sela Podcast.